Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rakim Amam dengan NIM 250966147 dari kelas 1G. Saya di sini akan mempresentasikan pembelajaran usul fiqh dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14 sebagai tugas UAS. Sebelum kita melangkah jauh ke dalam ranah metodologi hukum, kita harus menata fondasi diri kita terlebih dahulu di pertemuan pertama ini. Niat dan orientasi mahasiswa adalah faktor fundamental yang menentukan arah serta kualitas proses belajar kita di perguruan tinggi. Secara umum, orientasi mahasiswa terbagi menjadi dua jalur utama. Pertama adalah orientasi instrumental, sebuah jalur rasional yang berfokus pada tujuan duniawi seperti meraih ilmu pengetahuan, pengalaman praktis dan gelar akademik demi peningkatan mobilitas sosial dan karir masa depan. Jalur kedua adalah orientasi transendental, sebuah kesadaran spiritual yang bersandar pada prinsip lillahi ta'ala, menuntut ilmu semata-mata demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini, belajar bukan lagi sekedar aktivitas kognitif, melainkan sebuah ibadah yang membawa keberkahan dan kemaslahatan luas. Keberhasilan sejati tercapai ketika kita mampu mengintegrasikan keduanya, melahirkan lulusan yang cerdas secara intelektual sekaligus memiliki integritas moral dan spiritual yang kokoh. Selanjutnya, bagaimana ilmu itu diperoleh secara efektif? Kita menggunakan dua pendekatan utama. Pertama adalah pendekatan empirik yang memandang panca indera sebagai pintu gerbang utama masuknya informasi. Dalam konsep experiential learning, semakin banyak indera yang terlibat, baik melalui aktivitas membaca, mendengar maupun praktik langsung, maka pemahaman kognitif di dalam akal akan terbentuk secara jauh lebih efektif dan mendalam dibanding pembelajaran pasif. Pilar kedua adalah pentingnya repetisi dan pengulangan. Secara biologis, repetisi memperkuat koneksi sinapsis antar sel saraf di otak kita. Agar tidak membosankan, pengulangan harus dilakukan secara bervariasi, mulai dari membaca ulang, mendiskusikan materi, menuliskan kembali ide, hingga mengajarkannya kepada orang lain. Kombinasi pengulangan dan keterlibatan indera ini yang melahirkan meaningful learning, proses belajar yang bermakna di mana mahasiswa tidak sekedar menghafal, melainkan benar-benar memahami dan mampu mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki pertemuan kedua, kita akan membedah definisi dari disiplin ilmu ini. Secara epistemologis, usul fiqh adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dasar-dasar dan metode yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk menggali serta menetapkan hukum syariat yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mengapa ilmu ini krusial? Karena usul fiqh berfungsi sebagai kompas metodologis. Tanpa ilmu ini, proses penggalian hukum akan kehilangan arah dan rentan tergelincir dalam kesalahan konseptual. Dengan menguasai kaidah-kaidah di dalamnya, kita dapat memahami bagaimana sebuah hukum produk fikih dilahirkan secara saintifik dan syariah dari sumber utamanya, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam kacamata usul fiqh, hukum syariat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar. Kategori pertama adalah hukum taklifi, yaitu perintah Allah yang berkaitan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan untuk melakukan, meninggalkan, atau memberikan pilihan bebas. Di dalamnya terdapat 5 hukum. Wajib harus dikerjakan, sunnah dianjurkan, haram wajib ditinggalkan, makruh sebaiknya ditinggalkan, dan mubah boleh memilih. Kategori kedua adalah hukum bad'i, yaitu hukum yang menetapkan sesuatu sebagai instrumen keterikatan hukum taklifi. Hukum wad'i berfungsi sebagai penanda yang mencakup sebab, pemicu adanya hukum, syarat, kondisi yang harus terpenuhi agar hukum sah, mani, penghalang berlakunya hukum, serta kategori sah, batal, rukhsah atau keringanan, dan azimah hukum asal yang tegas. Kemudian, pada pertemuan ketiga, fokus kita beralih pada aspek linguistik hukum melalui konsep kalam, amar, dan nahi. Di dalam usul fiqh, susunan kata atau lafaz ditinjau secara mendalam untuk menangkap maksud perbuatan hukum. Kita mulai dengan amar yang secara bahasa berarti perintah. Kaidah fundamentalnya menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, setiap perintah di dalam teks syariat menunjukkan hukum wajib, kecuali terdapat dalil lain atau qarinah yang memalingkan makna tersebut menjadi sunnah atau mubah.
Memahami karakteristik amar membantu kita mengidentifikasi nama instruksi agama yang bersifat mutlak, mengikat, dan mana yang bersifat anjuran. Kebalikan dari amar adalah nahi, yang berarti larangan. Kaidah dasar yang berlaku di sini adalah al-aslu fin nahyi lit tahrim. Pada dasarnya, setiap larangan di dalam teks suci menunjukkan hukum haram untuk dilakukan, kecuali ada indikasi lain yang mengubah maknanya menjadi sekedar makruh. Lebih jauh lagi, para ulama merumuskan bahwa sebuah larangan terhadap suatu secara otomatis mengimplikasikan perintah untuk melakukan hal sebaliknya yang bertolak belakang. Menguasai dinamika amar dan nahi adalah kunci utama untuk menghindari keracuan dalam membedakan antara batasan hukum yang tegas dengan wilayah yang memiliki kelonggaran. Kemudian, pertemuan keempat yang membawa kita pada pembahasan lafadz am atau lafadz umum. Lafadz am adalah kata atau frasa yang mencakup seluruh satuan yang layak dimasukkan ke dalamnya tanpa ada pembatasan jumlah dalam satu waktu. Teks syariat kaya akan bentuk-bentuk lafadz am ini. Kita bisa mengenalnya melalui indikator tekstual tertentu seperti penggunaan kata kullu, kata benda berbentuk jamak yang diawali oleh alif lam, kata ganti seperti man untuk makhluk berakal atau kata ma untuk objek tidak berakal. Ketika kita menemukan lafadz am, prinsip dasarnya adalah mengamalkan keumuman makna tersebut pada seluruh cakupannya sebelum ditemukan adanya dalil yang membatasi. Namun, keumuman tersebut tidak selalu bersifat absolut. Disinilah berlakunya metode taksis, yaitu proses mengeluarkan sebagian satuan atau individu yang semula termasuk dalam cakupan lafadz am, sehingga hukum spesifikasinya menjadi berbeda. Dalil yang mempersempit makna ini disebut mukhassis. Metode pengkhususan ini dilakukan melalui argumen syar'i yang valid, meliputi 4 jalur yang utama: taksis Quran dengan ayat Al-Quran lainnya, taksis sunnah di mana keumuman ayat dibatasi oleh hadis sahih, taksis ijma berdasarkan konsensus ulama, dan taksis qiyas yang mengecualikan hukum umum menggunakan metodologi analogi yang setara. Kemudian ke pertemuan kelima mengenai mutlak dan muqayyad. Lafadz mutlak adalah lafadz yang menunjukkan suatu genus atau hakikat zat tanpa diikat oleh syarat, sifat atau pembatas apapun. Contoh klasiknya terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah pada kalimat fatahriru raqabah, maka wajib memerdekakan seorang budak. Kata budak ini berstatus mutlak, tidak dibatasi apakah budak tersebut mukmin atau kafir. Sebaliknya, lafadz muqayyad adalah lafadz yang diikat oleh batasan tertentu, baik berupa sifat, syarat maupun kondisi tertentu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 92, fatahriru raqabatin mu'minah, maka wajib memerdekakan seorang budak yang beriman. Kata beriman di sini bertindak sebagai qaid atau sifat pengikat yang mengubah status lafadz budak menjadi muqayyad. Lalu, apa yang terjadi jika kedua model lafadz ini bertemu dalam studi kasus hukum? Disinilah para ulama merumuskan kaidah konvergensi hukum yang disebut hamlul mutlak alal muqayyad, yaitu membawa atau mengarahkan makna lafadz yang mutlak agar mengikuti makna lafadz yang muqayyad. Penerapan kaidah ini sangat bergantung pada kesamaan aspek sebab dan dampak. Jika sebab dan hukumnya sama, maka lafadz mutlak secara mutlak wajib ditarik ke muqayyad. Namun jika terjadi perbedaan pada sebab atau hukumnya, maka para ulama merinci beberapa pandangan metodologis. Pemahaman kaidah ini sangat krusial agar kita tidak serampangan dalam menyamaratakan dua teks hukum yang sejatinya memiliki konteks operasional yang berbeda. Pada pertemuan ke-6, kita membahas tingkat kejelasan teks melalui dikotomi mujmal dan mubayyan. Lafadz mujmal adalah lafadz yang global, samar atau multi tafsir, di mana maksud dari pembuat hukum tidak dapat dipahami secara langsung dari teks itu sendiri karena membutuhkan penjelasan eksternal yang memperjelasnya. Contohnya adalah perintah menegakkan sholat atau menunaikan zakat di dalam Al-Quran. Mekanismenya masih bersifat mujmal. Sebaliknya, lafadz mubayyan adalah lafadz yang sudah jelas dengan sendirinya atau lafadz mujmal yang telah mendapatkan penjelasan gamblang dari dalil lain, sehingga maknanya terang, benderang, dan siap untuk diamalkan tanpa keraguan. Proses transformatif dari mujmal menuju mubayyan disebut sebagai bayan atau penjelasan hukum.
Di dalam usul fiqh terdapat 4 tipologi utama bayan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selaku penjelas syariat. Pertama, bayan bil qaul, penjelasan melalui lisan atau sabda. Kedua, bayan bil fi'il, penjelasan melalui perbuatan nyata seperti praktik langsung tata cara salat dan manasik haji dari Nabi. Ketiga, bayan bil isyarah, penjelasan lewat isyarat fisik atau tubuh. Dan keempat, bayan bil kitabah, penjelasan tertulis via surat dokumen resmi. Keberadaan tipologi bayan ini memastikan bahwa setiap hukum yang global di dalam Al-Quran memiliki validitas operasional yang aplikatif dalam praktik ibadah. Kemudian memasuki pertemuan ke-7, kita mempelajari zohir dan takwil. Teks zohir adalah lafaz yang maknanya dapat dipahami secara langsung saat teks tersebut diucapkan atau dibaca. Berdasarkan pengertian tekstual yang segera ditangkap oleh akal, teks zohir merupakan makna primer dari sebuah redaksi. Namun dalam kondisi tertentu, makna primer tekstual ini dapat dialihkan ke makna sekunder yang tersembunyi melalui metode takwil. Takwil secara istilah adalah memalingkan suatu lafaz dari maknanya yang kuat menuju makna yang lain yang berstatus lemah atau samar, karena adanya dalil pendukung yang menuntut pengalihan makna tersebut demi keselarasan syariat. Kemudian perlu digarisbawahi secara tegas bahwa metode takwil tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa kendali. Para ulama menetapkan batasan ketat agar sebuah takwil dikategorikan sebagai takwil yang makbul atau diterima. Syaratnya antara lain, lafaz tersebut haruslah termasuk dalam kategori yang menerima kemungkinan untuk ditakwilkan. Secara kaidah bahasa, pengalihan makna wajib bersandar pada dalil syar'i atau argumentasi logis yang sahih, bukan sekedar asumsi, dan makna baru hasil takwil tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip universal syariat. Maqasid as-syariah. Jika syarat-syarat ini dilanggar, maka ia jatuh menjadi takwil yang fasid, rusak atau tertolak, yang dapat merusak tatanan hukum. Kemudian pada pertemuan ke-8 mengupas tuntas fenomena historis metodologis yang sangat penting, yaitu naskh atau abrogasi hukum. Secara terminologi usul fiqh, naskh adalah pembatalan atau penghapusan suatu hukum syariat yang didasarkan pada dalil hukum terdahulu digantikan oleh hukum yang baru yang lahir dari dalil syar'i yang datang kemudian. Naskh mencerminkan fleksibilitas dan dinamika penetapan hukum Islam yang turun secara berangsur-angsur seiring perkembangan fase dakwah Islamiyah. Memahami kronologi sejarah turunnya teks atau tarikh tasyri' menjadi mutlak diperlakukan di sini agar seorang pengkaji hukum tidak keliru menjadikan dalil yang telah dihapus sebagai dasar fatwa pada masa sekarang. Keabsahan proses naskh menuntut terpenuhinya syarat syar'i yang ketat. Antara lain, hukum yang dibatalkan harus berstatus sebagai hukum syarat yang praktis. Dalil pengganti naskh harus datang secara kronologis setelah dalil yang digantikan mansuh, serta kualitas dalil pengganti harus setara atau lebih kuat daripada dalil yang dihapus. Dari sisi esensi, hikmah di balik persyariatan naskh ini sangat mulia. Naskh hadir untuk memelihara kemaslahatan umat manusia yang senantiasa berubah, memberikan kemudahan serta keringanan hukum, sekaligus menjadi media ujian keimanan dan ketaatan bagi setiap mukallaf terhadap otoritas mutlak Allah Subhanahu wa taala selaku pembuat hukum. Kemudian pada pertemuan ke-9 kita dihadapkan pada situasi kompleks yang sering ditemui dalam kajian hukum, yaitu ta'arud al-adillah atau berbenturan antara dalil. Secara lahiriah, kontradiksi ini terjadi ketika ada dua dalil hukum yang memiliki derajat setara namun tampaknya menunjukkan konsekuensi hukum yang saling bertolak belakang pada satu objek permasalahan yang sama. Penting untuk diingat bahwa kontradiksi ini hakikatnya hanya terjadi pada sudut pandang pemikiran sang mujtahid, ta'arud fi zihnul mujtahid, karena pada hakikatnya teks syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengalami pertentangan internal yang real. Untuk menyelesaikan benturan ini, usul fiqh merumuskan alur resolusi metodologis yang baku dan berurutan. Langkah pertama adalah al-jam'u wa taufiq, yaitu upaya mengompromikan kedua dalil tersebut dengan mendudukkan masing-masing pada konteks atau ruang lingkup yang berbeda, sehingga keduanya tetap dapat diamalkan. Jika kompromi tidak memungkinkan, kita beralih ke langkah kedua, yaitu tarjih, proses memilih dan memenangkan dalil yang memiliki indikator penguat atau qarinah lebih unggul dari segi kualitas sanad maupun matan. Apabila tarjih pun
menemui jalan buntu dan urutan kronologis teks diketahui secara pasti, barulah diterapkan opsi ketiga, yaitu nasikh, menyatakan dalil yang datang belakangan menghapus dalil yang terdahulu. Alur yang sistematis ini memastikan kepastian hukum terjaga. Kemudian pertemuan ke-10 membawa kita pada pembahasan sumber hukum ketiga yang disepakati, yaitu ijma atau konsensus. Secara definitif, ijma adalah kesepakatan bulat yang dihasilkan oleh seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syariat. Ijma tidak terbentuk secara instan. Ia menuntut terpenuhinya unsur-unsur konstitutif yang berat, meliputi keberadaan beberapa orang mujtahid yang memenuhi kualifikasi keilmuan mutlak pada masa tersebut. Kesepakatan yang terjadi harus bersifat total tanpa ada satupun opini menolak dari mujtahid yang sah. Dan objek yang disepakati murni merupakan ranah hukum syar'i yang bersifat praktis. Dalam penerapannya, ijma diklasifikasikan menjadi dua tipologi utama. Pertama adalah ijma sharih, di mana setiap mujtahid pada masa tersebut secara terbuka, jelas dan transparan mengemukakan pendapatnya yang seragam, baik melalui fatwa tertulis maupun lisan. Ijma sharih menduduki peringkat tertinggi dan berstatus sebagai hujjah qat'iyah atau argumen absolut yang tidak boleh ditentang oleh generasi berikutnya. Tipologi kedua adalah ijma sukuti, situasi di mana sebagian mujtahid mengemukakan pendapatnya secara terbuka, sementara sebagian mujtahid lainnya yang mengetahui hal tersebut memilih diam tanpa memberikan sanggahan maupun persetujuan eksplisit. Kadar kehujanan ijma sukuti ini memicu diskusi metodologis yang kaya di kalangan ulama. Memasuki pertemuan ke-12, kita mengkaji kias atau analogi hukum, sebuah instrumen dinamis yang menjembatani kepastian teks dengan perkembangan zaman. Kias adalah menyamakan hukum suatu kasus baru yang belum ada ketentuan nasnya dengan kasus lama yang sudah ada ketentuan di dalam nas, karena adanya kesamaan motif atau alasan hukum. Penerapan kias menuntut konstruksi logis yang kokoh melalui 4 rukun yang saling terikat. Pertama, asal, kasus pokok sebagai dasar analogi. Kemudian fara, kasus cabang yang baru yang ingin dicari hukumnya. Ketiga, hukum asal, ketetapan hukum legal yang ada pada kasus pokok. Dan keempat, ilat, motif hukum yang menjadi pengikat utama. Di antara keempat rukun tersebut, ilat adalah jantung dari efektivitas kias. Ilat bukanlah hikmah yang bersifat subjektif, melainkan sebuah sifat yang jelas, terukur, mendasar, dan relevan dengan penetapan hukum yang dapat ditemukan melalui metode riset mendalam. Ketika ilat yang ada pada kasus pokok terbukti secara valid, juga ditemukan pada kasus baru, maka demi keadilan syariat, hukum dari kasus pokok tersebut secara otomatis ditarik ke kasus baru. Melalui formulasi kias yang saintifik inilah, hukum Islam membuktikan kemampuannya untuk senantiasa adaptif menjawab ribuan problematika kontemporer yang belum pernah terjadi pada masa turunnya wahyu. Kemudian pada pertemuan ke-13, kita mendalami perdebatan teoritis yang sangat mendasar mengenai status awal dari segala sesuatu yang sebelum datangnya dalil syariat, apakah itu berstatus dilarang atau boleh. Sebagian ulama merumuskan bahwa asal mula segala hal yang bermanfaat adalah mubah atau diperbolehkan untuk digunakan sampai ditemukan adanya dalil konkret yang mengharamkannya. Prinsip ini memberikan ruang yang sangat luas bagi kreativitas dan inovasi kehidupan manusia. Sebaliknya, dalam ranah ibadah ritual murni, berlaku prinsip konservatif yang menyatakan bahwa hukum asalnya adalah haram atau terlarang dilakukan kecuali ada perintah tertulis yang mensyariatkannya. Kemudian, masih di pertemuan yang sama, ketika seorang mujtahid hendak melakukan proses penggalian hukum atau istinbat, ia tidak boleh mengambil dalil secara acak. Usul fiqh menetapkan bagan runtut hierarki pengamalan dalil yang disebut tartibul adillah. Langkah perdana dan utama wajib merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber primer absolut. Jika hukum tidak ditemukan secara eksplisit, pandangan diarahkan pada sunnah sebagai penjelas otentik Al-Quran. Jika masih belum terjawab, dicarilah apakah sudah ada konsensus ulama melalui ijma, dan apabila ketiga jalur tersebut tidak memberikan teks langsung, mujtahid menggunakan metode analogi kias. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, hierarki ini menjaga otoritas sumber hukum tetap terjaga secara sistematis. Kemudian, pada pertemuan terakhir,
yang membahas muara aplikasi usul fiqh di masyarakat, yaitu peranata fatwa dan ijtihad. Fatwa adalah jawaban hukum yang diberikan oleh seorang ahli ilmu untuk menjawab pertanyaan peminta fatwa. Di sini terdapat relasi fungsional antara dua pihak. Pertama adalah mufti, sang pemberi fatwa yang wajib memenuhi kualifikasi ilmiah yang sangat berat, menguasai perangkat bahasa Arab, ilmu Al-Quran, hadis, serta kaidah usul fiqh, sekaligus memiliki integritas moralitas keadilan. Pihak kedua adalah mustafti, yaitu orang awam atau penanya yang berkewajiban untuk minta bimbingan hukum kepada ahli ilmu yang terpercaya serta mengamalkan fatwa tersebut demi menjaga ketertiban syariat di dalam kehidupannya. Kemudian esensi dari mujtahid yaitu intelektual yang mencurahkan seluruh kemampuan ilmiahnya demi menggali hukum syariat dari dalil terperinci. Mengingat kompleksitas tugas ijtihad, Rasulullah SAW memberikan jaminan apresiasi yang luar biasa yang terekam dalam sebuah hadis sahih. Apabila seorang hakim atau mujtahid mencurahkan ijtihadnya lalu hasil hukumnya benar dan tepat sasaran di hadapan Allah, maka ia berhak mendapatkan dua pahala, yaitu pahala atas proses kesungguhan ijtihadnya dan pahala atas kebenaran hasilnya. Namun apabila ia telah berijtihad dengan memenuhi seluruh syarat ilmiahnya secara maksimal, tetapi hasilnya keliru, ia tidak berdosa dan tetap dianugerahi satu pahala atas dedikasi usahanya. Jaminan ini membuktikan betapa Islam sangat menghargai ikhtiar saintifik dan etika keilmuan dalam menjaga dinamika hukum Islam. Demikian seluruh rangkaian materi kuliah usul fiqh kita dari pertemuan pertama hingga ke-14. Semoga metodologi yang kita pelajari dan dapat menjadi lentera ilmiah dan memahami syariat secara bijak dan komprehensif. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.